Huawei telah konsisten mempertahankan eksistensi seri MateBook di Indonesia hingga kini. Meski kebanyakan laptop mainstream di Indonesia itu ukurannya 14 inch, mereka nggak nyerah untuk terus menghadirkan laptop 16 inch mainstream di pasaran. Dan inilah MateBook D16 terbaru dari Huawei. So, apakah ada yang baru dan wow dari MateBook D16 keluaran terbaru ini? Sekilas sih tidak berbeda dari MateBook sebelumnya, yaitu berwujud luas, relatif ramping, berwarna mystic silver, dan ada tulisan Huawei besar di punggung biar semua orang tahu bahwa ini bukan laptop merek lain. Lalu juga keyboard serta frame warna hitam. Kalau masih ingat dulu Huawei punya MateBook D15, ini basically ukurannya sama, hanya saja bezel bawah dikecilin biar muat layar 16 inch dalam screen to body ratio nyampe 90%. Makanya D16 bisa dengan mudah slide in ke tas atau sleeve laptop 15 inch manapun tanpa jadi beban ekstra di pundak atau punggung. Konstruksi laptop ini adalah sandwich antara aluminium di bagian punggung dan bagian bawah, sedangkan frame utama dan bezel terbuat dari polimer. Di kelas notebook mainstream 15 atau 16 inch, MateBook D16 adalah salah satu solusi paling langsing dan ringan saat video ini dibuat. Nah, ketika dibuka, layarnya bisa ditidurin 180 derajat biar bisa diajak kerja secara fleksibel. Sensor fingerprint seperti biasa nyatu sama tombol power, dan jangan khawatir, webcam telah berada di posisi normal di atas layar. Bicara soal layar sendiri, kita bisa lihat layar Full HD Plus yang kualitasnya sangat baik, 100% sRGB, sangat proper buat kerja dan ngedit sehari-hari. Walau untuk layar 16 inch, kami berharap Huawei bisa ngasih opsi resolusi QHD yang lebih tajam dan semakin membantu multitasking split screen. Mereka juga klaim ini as usual pakai solusi hardware TÜV Rheinland, low blue light, dan DC dimming biar mata nggak cepet capek. Bagi yang belum tahu, enaknya layar 16 inch golden ratio 16:10 gini adalah lebih nyaman dipakai kerja, mata nggak perlu terlalu dekat sama layar saat nampilin banyak angka dan data, terlebih saat multitasking lebih dari 2 window sekaligus. Membantu banget saat ngerjain laporan atau skripsi sambil cek referensi tanpa harus nambah monitor. Di sisi konektivitas, ada satu USB-A 2.0 di kanan, lalu di kiri ada port USB-C 3.2 multifungsi untuk data, charging, dan DisplayPort, satu USB-A 3.2 Gen 1, HDMI 1.4, dan tentu sebuah combo audio jack. Dengan laptop seluas ini, kami berharap mereka ngasih satu lagi port USB-C dan slot SD card, tapi ya bukan deal breaker. Yang mungkin agak unik dibanding laptop-laptop lain di sini adalah Wi-Fi 6 yang dilengkapi teknologi Metaline Antenna. Klaim mereka sih katanya bisa cover jarak up to 270 meter sekalipun ada beberapa rintangan di antara router dan laptop. Dan di sini kami coba tes sinyal Wi-Fi dari luar rumah yang biasanya sulit terjangkau oleh laptop lain dan beginilah hasilnya. Di sini kami ada router 5 GHz wireless AC dalam gedung yang lumayan kenceng. Kami coba pakai download game di Steam yang lumayan gede. Habis itu kami coba bawa keluar ruangan lalu keluar bangunan. Ditutupi beberapa tembok tebal, tetapi download speed rasanya belum berkurang jauh. Kami jalan lagi agak jauhan sekitar 20 hingga 30 meter dari rumah, alhasil masih ada sinyal. Kelihatannya oke juga. MateBook D16 keluar dalam dua rasa prosesor, yakni Intel Core i5 atau i9 generasi 13 seri H tanpa opsi i7. Tampaknya Huawei ingin memaksimalkan luas laptop ini sebaik mungkin, makanya nggak langsung sekedar dikasih prosesor seri U atau seri P, melainkan nih opsi mentoknya pakai konfigurasi 14 core 20 thread. Di samping itu, unit review kami, yakni yang edisi Core i9 dikasih RAM LPDDR4X 16GB soldered, serta SSD PCIe Gen 4 1TB. Andai ada 2 slot SSD, ini sih mantep ya, namun di sini hanya ada satu yang udah keisi. Secara CPU, walau ini bukan body laptop gaming alias power limit terbatas, kita tetap bisa expect performa yang sangat solid di atas rata-rata ultrabook yang pakai prosesor seri U atau P seperti MateBook D14 tahun lalu. Improvement signifikan dari beberapa laptop-laptop tipis keluaran setahun 2 tahun lalu. Dengan limit 65 watt sekalipun, buktinya untuk playback editing footage H265 10-bit 4K ini masih mampu di Premiere Pro dengan waktu ekspor yang masih masuk akal yakni nggak sampai 15 menit untuk render video 4K 10 menit.
Iris Xe 96EU di sini pun meski sebatas GPU onboard, bisa-bisa aja diajak main game seperti Dota dan SOTR yang biasa kami tes selain playback dan editing 4K video seperti tadi. Selama sekedar untuk dipakai kerja, belajar, dan hiburan sehari-hari, performa laptop ini udah lebih dari cukup untuk rata-rata penggunanya. Bicara cooling, ada dua kipas berdempetan yang membuang ke heatsink di depan engsel, cukup untuk maintain sang Core i9 bekerja keras tanpa throttling berlebih. However, karena ini bukan seri gaming, tentu tidak ideal jika kalian maksa main game selama berjam-jam. Eventually, suhu permukaan keyboard akan terasa amat hangat. Balik lagi soal sang laptop sendiri, keyboard yang dikasih tentu luas lengkap bersama numpad ukuran penuh yang sangat memudahkan input data. Lalu bahkan ada tombol webcam kill switch, home screen, AI search, dan kalkulator dedicated. Keyboard backlit 2 tingkat ini luas dan nyaman dipakai ngetik berkat key travel 1,5 mili, ada fitur FN lock, paling yang kurang luas hanyalah tombol panah atas bawah, dan juga touchpad yang ukurannya masih bisa dimentokin. Selain layar yang warnanya bagus, dari segi hiburan kalian juga bakal dimanjain speaker stereo downfiring yang suaranya relatif jernih. Nggak sebagus MateBook X Pro tetapi lebih oke dari beberapa rival-rivalnya. Tidak lupa kalian diberi charger USB-C 65W dan ternyata daya tahan laptop ini cukup oke berkat baterai 70Wh. Di mode battery saver kami bisa playback YouTube sekitar 11 jam lebih. Also, jangan lupa bahwa dengan membeli laptop Huawei, kalian dapat fitur-fitur ekosistem yang sangat membantu terutama jika kalian punya device-device Huawei lain seperti HP dan tablet. Mulai dari Huawei Share, AI Search yang sekarang bisa search dari semua device yang terhubung, Super Hub, dan Super Device yang otomatis bisa pairing dengan perangkat-perangkat Huawei lainnya yang ada di sekitar laptop. Huawei MateBook D16 pada akhirnya merupakan sebuah laptop 16 inch yang solid di segmennya, sekalipun kita tidak memiliki perangkat-perangkat Huawei lain untuk melengkapi ekosistem dengan beberapa improvement yang bisa diimplementasikan ke depannya, terutama soal layar. Selain adanya opsi Core i5 dan Core i9, dia punya beberapa fitur unik dan powerful kok untuk kebutuhan daily user mainstream selama nggak butuh solusi chip grafis discrete. Layar luas, bodi tipis, keyboard nyaman, baterai kuat, dan sinyal nggak putus-putus. Terutama ya versi Core i9-nya ini kombinasi yang seimbang antara harga, performa, dan portabilitas untuk membantu produktivitas sehari-hari. Saat ini Huawei ngasih beberapa bonus bundling up to 4,2 juta, katanya dapat gratis TWS FreeBuds 5, modem MiFi Huawei, tas laptop, Office 365, dan sebuah mouse. So, apakah dengan harga resmi yang saat ini ditawarkan Huawei yaitu 13 hingga 17 juta untuk varian i5 dan i9, MateBook D16 ini worth it? Soal itu kami kembalikan lagi ke Anda semua. Sekian dari kami tentang Huawei MateBook D16 2023. Kalau berkenan jangan lupa like, share, subscribe. As always, gue Mike, stay safe, stay healthy.